An Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sayyidukum ya Bani Salamah?" Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bani Salamah, keluarga besar Salamah, "Hei Bani Salamah, siapa tokoh kalian? Siapa pemimpin di antara kalian?" Qulna, maka kami menjawab, Jaddu ibnu Qaisin. Dia adalah Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu, akan tetapi kami menilai dia adalah orang yang bakhil, koret kopet mereka hese cap jahe buntut kasiran bro dibujuru bro dipantok ngalah tengah imah lubak lebuk kawon lebak nabi tekalebok. Pemimpin kami, tokoh di antara kami itu adalah Jad bin Qais, tapi dia bakhil, dia koret medit. Qala, maka Rasulullah kemudian berkata, wa ayyudain adwa minal bukhli. Menurut kalian, apakah ada penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan bakhil, dibandingkan kikir? Ternyata kata Rasul, sifat kikir itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Bal sayyidukum Amru ibnul Jamuh. Justru sebenarnya pemimpin kalian itu adalah Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh? Yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa kana Amru ala asnamihim fil jahiliyati wa kana yulim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja. Amr bin Al-Jamuh itu dulu sebelum masuk Islam dia penyembah berhala. Akan tetapi walaupun saat ia masih menyembah berhala, tatkala Rasulullah menikah, dialah Amr bin Al-Jamuh yang menyediakan resepsinya, walimahnya. Dia yang menanggung biaya walimah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia belum Islam, tapi dia mahabbah kepada Rasulullah dan dia mau berderma. Dia dermawan. Walaupun saat itu Amr bin Jamuh belum masuk Islam. Ketika Rasul menikah, aku yang menanggungnya. Sampai akhirnya fadilahnya, hikmahnya, itulah yang mengantarkan dia, salah satu yang mengantarkan dia berikutnya menjadi seorang muslim. Akhirnya dia masuk Islam. Karena apa? Rasulullah lebih menyukai mereka orang-orang yang dermawan walaupun belum mengenal Islam, belum menerima Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak menyukai orang mengaku Islam tapi bakhil, medit, koret, kopet, mergehese cap jahe buntut kasiran. Apalagi ngaku ngaji. Apalagi ngaku ngaji, katanya ngaji, tapi medit. Apalagi meditnya itu ke majelisnya sendiri. Ngaji di majelis, tapi kalau sodakoh keluar majelis, majelisnya sendiri nggak diperhatikan, nggak dipedulikan. Ada juga banyak orang-orang mengaku Islam, mendulang ilmu dari seorang alim, tapi tidak memperhatikan alimnya itu sendiri. Itu salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman, dan Rasul menganggap hal itu mengherankan. Salah satu yang mengherankan di akhir zaman, ulama berada di tengah-tengah orang atau masyarakat yang tidak mempedulikannya. Ada di dalam kitab Nasolul Ibad. Salah satu di akhir zaman yang dianggap aneh, faqad ajiba, aneh, Rasulullah merasa aneh. Apa salah satunya? Keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mempedulikannya. Ngaji embung, memperhatikan pun tidak mau. Ya, boro-boro memperhatikan, ngaji aja enggak, apalagi seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa membawa kita menjadi seorang yang soleh was solihah.
Atau mungkin kita berpikir, guru saya berkecukupan. Contoh kan banyak kiai-kiai yang terlihat berkecukupan, guru-guru ngaji yang mungkin terlihatnya berkecukupan, sehingga ada murid-muridnya yang berpikir demikian. Guru saya mah nggak usah dibantu, nggak usah kita menafkahi guru kita. Karena apa? Sudah berkecukupan kok. Terlihatnya seperti itu. Nah, sikap seorang murid yang seperti ini pantas apa tidak? Al-Quran menjawab, perlukah kita memperhatikan orang-orang yang berjuang dalam dakwah ini, walaupun kita mungkin melihatnya berkecukupan seolah-olah, bukan seorang fakir. Apakah kita menginginkan jika guru-guru kita itu menjadi orang yang fakir? Ada sebagian kalangan manusia yang tidak punya akal sehat. Kalau melihat guru ngaji, Allah berikan kecukupan, kemudian orang tersebut berkomentar, guru ngaji eta mah hubbud dunya, katanya begitu. Padahal tidak meminta fasilitas tersebut, tidak memaksa orang supaya memenuhi keinginannya untuk memiliki kemewahan, tidak. Allah saja yang memberikannya kecukupan tersebut. Ya. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Tapi tatkala andai orang itu punya guru ngajinya fakir, miskin, kemudian minta bantuan kepada dia, paling dia mau bantu 1, 2, 3 kali. Selebihnya kalau gurunya minta bantuan karena kefakirannya, karena kemiskinannya, orang itu akan berkata, guru teh menta wae. Paling juga begitu ya kan? Jadi ulama diberikan rizki oleh Allah salah itu. Ulama minta bantuan karena kefakirannya, karena sesuai dengan pikiran dia, idealnya guru ngaji itu harus miskin. Ketika miskin minta bantuan, salah. Jadi yang benar yang gimana? Yang benar yang bakhil gitu, koret. Itu dalil orang koret begitu. Padahal Al-Quran sudah menjawab ketika ada pertanyaan, apakah kita perlu menafkahi para pendakwah, orang-orang yang berjuang mujahid di jalan Allah yang terlihat berkecukupan itu? Apa perlu kita memberikan nafkah kepada mereka, menginfakkan sebagian harta kita kepada mereka? Dalam surah Al-Baqarah, di antara perintah menginfakkan sebagian harta itu untuk siapa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wallahu wa rasul a'lam bimuradi wa ma'ana. Infakkanlah sebagian harta kalian yang terbaik. Ayat sebelumnya kan min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dari yang terbaik dari sebagian hasil kasab kalian. Min thayyibati ma razaqnakum, di ayat sebelumnya ada kalimat begitu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami munculkan dari bumi untuk kalian. Kandungan-kandungan alam. Kalian bekerja di pabrik besi, kalian bekerja di pabrik otomotif, bahan bakunya adalah biji besi. Kalian bekerja di pabrik pres plastik, kandungan bahan bakunya dari biji plastik. Kalian yang bekerja di perusahaan garmen, bahan bakunya dari kapas, dimunculkan dari tumbuhan. Kalian bekerja di retail, penjualan sembako, ada beras, muncul dari padi. Allah munculkan itu semua untuk kalian. Ada yang usahanya air minuman, itu juga dari tanah oleh Allah dimunculkan untuk kalian. Min thayyibati ma kasabtum, dari yang terbaik hasil kasab kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh.
Bahkan ada kalimat wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan kalian memberikan yang terburuk, jangan memberikan yang dinilai oleh kalian sendiri. Kalau kalian diberi sama orang, kalian akan memicingkan mata kalian. Bersedekah dengan yang terbaik, bukan yang menurut kalian sendiri. Kalau kalian diberi oleh orang lain, kalian akan memicingkan mata. Naon ti bangsa kitu. Kita sendiri ternyata akan berpikir demikian, tapi kita kalau memberi kepada orang lain, kenapa kok seperti itu? Nah, sedekah yang terbaik ini diantaranya untuk siapa? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang sampai-sampai mereka tidak ada waktu untuk bekerja mencari nafkah. Mereka fokuskan, mereka hibahkan seluruh kehidupannya, seluruh waktunya untuk agama, untuk Allah Ta'ala. Sampai mereka nggak berpikir saya kerja, saya bisnis, nggak ada waktu. Karena dipikirnya kalau dia ikutan kerja, ikutan bisnis, nanti tugasnya ulama akan diambil oleh orang-orang awam yang berlagak jadi ulama. Artis nggak mondok, nggak apa, ngaku jadi ustad dan siap memberikan tausiah. Ulama masih banyak padahal mah pesantrenan yang beneran melotok ilmunya, kenapa nggak dipakai? Seperti itu. Orang baru belajar dari internet sedikit, dari buku sedikit, kemudian berlagak menjadi ulama. Nah, ketika orang alim beneran ini tidak diperhatikan, maka mereka akan berupaya untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Mereka akan memilih mencari nafkah yang halal. Karena orang alim, dia akan mencari nafkah yang halal. Menurut dia itu lebih wajib untuk menafkahi keluarga, bertahan hidup. Biarlah dakwahnya sebisanya saja. Akhirnya justru lebih intens mencari nafkah, susah payah. Ditinggalkanlah tugasnya sebagai seorang muallim. Karena apa? Karena kesalahan kita juga sebagai umat, tidak mau memperhatikan mereka, tidak peduli kepada mereka. Begitu dipikirnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang-orang bodoh menganggap mereka itu sebagai orang kaya. Bahkan disebut bodoh, al-jahil. Orang-orang bodoh yang gak ngerti menganggap mujahid-mujahid ini sebagai orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kenapa kok disebut kaya? Minat ta'affuf, saking ulama ini, mujahid ini, mereka ingin menjaga kehormatan mereka, selalu berupaya menjaga kehormatan mereka. Apa cirinya? Ta'rifuhum bisimahum, kalian tahu ciri-ciri mereka. Apa itu? La yas'alunan nasa ilhafa. Beliau-beliau ini tidak meminta dengan paksa kepada orang lain, tidak membebani orang lain, tidak bikin beban untuk orang lain kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya kalau nggak ngasih nggak enak, merasa nggak enak. Nggak, dia selalu berupaya untuk tidak meminta-minta bahkan kepada muridnya sendiri. Ini cirinya. Justru yang seperti ini sering terlewat. Yang seperti ini malah oleh kita dibiarkan memenuhi beban tanggungan jihadnya, dakwahnya sendirian. Walaupun terlihat berkecukupan, tapi jika seluruhnya dibebankan kepada orang itu, kepada guru ngaji satu orang itu, berat. Tapi kalau bersama-sama oleh kita bantu dakwahnya, ringan. Bahkan mungkin penghasilan orang-orang yang bercompang-camping, kemudian
duduk di pertokoan, di depan toko, di depan supermarket atau minimarket, pura-pura pakai pakaian compang-camping supaya diibai oleh orang lain iba kepadanya. Ternyata setiap hari penghasilannya besar. Saya pernah mendapati orang-orang seperti ini. Ketika kita berikan edukasi kepada mereka, ibu mau nggak kerja, nyuci, jadi pembantu? Nggak mau, kenapa? Ah, capek katanya. Tuh yang suka nongkrong di depan Alfamidi di situ, suka bawa anaknya sewaan, nanti di drop sama anaknya pakai kendaraan, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Kalau yang di Kertabumi, ada yang suka keliling di Kertabumi, kadang juga suka nongkrong di depan mall atau di minimarket atau di tukang bakso. Kadang itu di drop oleh anak, dijemput oleh anaknya. Waktu itu ketika kami makan di Uduk PLN, depan PLN, si Abah masih ada almarhum, saya dengan Umi makan di situ. Ada tukang itu, ibu-ibu sama, minta-minta selalu keliling. Kayak bentar lagi kayak ada yang jemput cina. Pas dilihat, iya, pakai mobil Innova. Anaknya, "Mak," katanya, "ayo balik mall." Kalau bahasa Sunda mah gitu kan, "Pulang nggak?" Gitu. Tapi bukan orang Karawang, bukan orang Sunda, bahasanya pakai bahasa sono lah pokoknya mah ya. Gitu. Enggak, kagok, tar lagi lah, ntar mak pulang sendiri katanya gitu. Ya sudah, pulang sendiri ya, hati-hati katanya gitu. Itu anaknya ngedrop. Tadinya pas waktu itu berarti bukan ngedrop, mau menjemput. Kata si emak, kagok, masih rame katanya, malam minggu soalnya, masih rame. Kata si Abah almarhum tuh, tukang huduk di PLN langganan kami, ya. Nanti besok-besok gak ada, yakin, huduknya nyampe sini biasanya. Nanti besok-besok, tapi nggak sekarang lah ya. Kata si Abah, pernah itu teh cenah sama Abah ditawari kerja di Abah di sini, digaji lah, mau harian mau mingguan terserah kata Abah. Kasihan aja Abah mah. Dia jawabnya nggak mau katanya. Kenapa? Ah, paling juga berapa Abah menggajinya? Sekian. Kecil tuh, nggak ada apa-apanya katanya. Gitu. Emang Bu, penghasilan Ibu sehari berapa? Hari-hari sepi, paling sepinya 800.000 bah katanya. Paling sepinya 800.000 sekali berlayar, sekali jalan 800.000 paling sepi. Kalau lagi ramai bisa 2 juta malam-malam libur tuh. Apalagi waktu itu alun-alun masih banyak ya, pedagang-pedagang masih banyak. Aduh, ampun dah. Yang di sini juga sama, yang di minimarket depan. Sama Umi ditawari, "Bu, kenapa enggak kerja aja, nyuci ke apa, kan masih kuat." Ah, paling berapa, capek katanya. Mendingan gini, orang yang keluar dari minimarket itu ngasih makanan apa, dimasukin, disimbutin, ditutupin dengan kain. Pas dibuka ada yang ngasih lagi kan, mau dimasukin disitu, disatuin, dibuka banyak banget itu uang. Ternyata kemudian diikat tuh di kain sarung tuh, banyak diplastikin. Waduh. Nah, tapi walaupun itu banyak, tidak berkah dan haram kata Rasulullah. Orang yang masih mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya tapi dia minta-minta, haram hukumnya. Alaihi la'nah, dilaknah. Artinya perbandingannya gini, orang yang dianggap miskin ketika banyak orang-orang yang memperhatikannya, kemudian memberi kepadanya dengan iba, ternyata terkumpul uang yang banyak. Seperti di berita-berita kan banyak ya, ada yang punya emasnya banyak, uang sampai puluhan juta terkumpul. Nah, jika ada guru ngaji yang dianggap berkecukupan, tapi seluruh
beban perjuangannya kita tidak peduli, kita sama-sama tidak peduli nih. Biarin aja lah. Akhirnya dia tanggung semuanya. Bagaimana kalau kira-kira guru ngaji itu lebih memilih sudahlah nongkrong aja bareng-bareng tuh di sana depan minimarket. Ayo. Nanti yang ngajarin agama siapa? Rusak nanti. Kalau seperti itu keadaannya. Maka Allah memberikan guidance kepada kita. Bagi mereka, mereka itu memiliki ilmunya. Andaikan kita memberikan nafkah, menginfakkan sebagian harta kita sebagai bentuk ikut serta perjuangannya. Orang itu orang alim, orang faqih, ngerti agama dan mengamalkannya, tidak mungkin menggunakan hibah dari kita, bantuan dari kita untuk hal-hal keburukan, hal-hal ghaflah. Pastinya akan dikembalikan untuk umat lagi. Dia akan menyantuni orang lain. Ada murid-muridnya yang tidak memiliki pekerjaan, dikerjakan, diberikan nafkah. Seperti itu. Untuk membangun tempat perjuangannya, untuk membebaskan tanah, supaya apa? Supaya seluruh umat Rasulullah yang datang ke tempat itu bisa nyaman, tidak terkena hujan, tidak kehujanan, tidak sempit-sempitan, dempet-dempetan, tidak duduk pada batu kerikil gitu. Paling juga uang pemberian dari jamaah digunakan oleh guru ngaji itu untuk membuat majelis, membuat pesantren, bayar listriknya, bayar air buat wudhu, buat minum, buat makanan jamaah, begitu kan? Benerin sound system supaya jamaah bisa dengar dengan baik, beli kuota internet untuk menayangkan kajiannya supaya lebih luas dakwah Islam, supaya lebih banyak orang yang paham tentang fikih, tentang akhlak. Untuk itu paling juga. Tapi coba yang nongkrong di situ tadi, yang dapat uang banyak, buat apa kira-kira? Apakah untuk kemaslahatan umat? Tidak. Boro-boro ingat sholat ya hente, sholat aja enggak, ya begitu kadang. Jadi jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bithalathi baliyatin. Nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman kepada umatku, di mana umatku akan berpaling daripada ulama dan fuqaha, enggak peduli kepada ulama dan fuqaha. Maka Allah akan turunkan 3 azab. 1, ulaha yarfa'ul barokah, yurfa'ul barokah min kasbihim. Akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Kerja punya jabatan, gampang kerja. Kerja punya penghasilan banyak, punya harta banyak, tapi enggak berkah. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan menguasakan kepada mereka para pemimpin yang zalim. Pemimpin itu bukan sebatas pemimpin negara. Sampai tingkat RT itu masuk ke dalam pemimpin, termasuk stafnya RT. Staf PNS, staf yang non PNS, yang mengurus umat, mengurus masyarakat, di pundak mereka ada tanggung jawab kepada umat, itu termasuk pemimpin walaupun staf ya, tapi zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Matinya nanti tidak membawa iman, gak ada yang tahu. Dia tergoda oleh setan, terbujuk rayu oleh setan ketika sakaratul maut, matinya ngikutin setan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.